Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, selamat bertemu dalam 12 menit bersama saya. Kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah teologi agama-agama, saya akan menyampaikan presentasi yang berkaitan dengan agama yang paling banyak pengikutnya di negeri kita, yang tercipta ini yaitu agama Islam. Judul presentasi saya adalah Islam in the Western World atau Islam dalam dunia Barat. Barat di sini bukan berarti lokasi geografis, tapi lebih kepada budaya. Kita tahu bahwa budaya Barat dan budaya Islam selalu mengalami crash atau bertabrakan. Bahkan ketika di negara kita, sebagian orang yang ke Baratan pun mendapat tantangan dari para Muslim. Namun, sekarang bagaimana efeknya bagi penganut agama Islam ketika mereka berada di negara-negara yang mayoritas berbudaya Barat, seperti di Eropa, Amerika, Australia, UK, dan sejenisnya? Bagaimana kehidupan sosial mereka, bagaimana mereka bersikap, beradaptasi, dan bagaimana mereka mempertahankan keislaman mereka sebagai warga yang minoritas, terutama setelah kejadian pemboman World Trade Center di New York pada 11 September 2001. Hubungan Islam dengan dunia Barat sejak dari zaman dulu sudah dibebani dengan persaingan dan dirusak oleh konflik. Dari masa perang salib pada abad pertengahan sampai pada fatwa hukuman mati bagi Salman Rushdie karena tulisannya tentang Islam pada akhir milenium. Masyarakat Barat yang mayoritas beragama Kristen seperti Eropa Barat dan Amerika Utara sudah sangat curiga dan takut kepada umat Islam. Sebaliknya, para Muslim juga banyak menemukan nilai-nilai sosial budaya dan praktek-praktek dunia Barat yang bertentangan dengan tradisi mereka. Pada era teknologi informasi yang sudah canggih seperti saat ini, sangat sulit untuk memisahkan kedua budaya secara geografis. Dunia Barat dengan gencar menyebarkan nilai-nilai mereka melalui media sosial, TV, internet, sedangkan umat Islam juga menyebarkan ajaran mereka dengan menciptakan daerah-daerah agama dan budaya menggunakan Arab satelit dan internet, serta dengan cara-cara tradisional lainnya. Terdapat 30 negara, terutama di Asia dan Afrika, yang memiliki populasi yang mayoritas Muslim, dan beberapa hanya minoritas di negara-negara lain. Saat ini, pada tahun 2020, populasi Muslim di dunia adalah sekitar 1,9 miliar, dan itu menjadikan mereka agama nomor 2 terbesar setelah agama Kristen. Perjuangan umat Islam dalam kecocokan dengan budaya Barat menyangkut masalah bagaimana mereka beradaptasi dengan kondisi historis budaya negara tuan rumah di mana mereka berimigrasi. Dunia Islam sebagaimana kita ketahui memiliki beragam budaya, etnis, dan populasi grafis. Dan mereka sendiri berjuang untuk menyatukan semua itu. Islam itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Islam Sunni dan Islam Syiah. Sunni adalah aliran yang mayoritas di dunia, juga di Indonesia yang kita kenal dengan NU dan Muhammadiyah. Sedangkan Syiah adalah aliran yang radikal dan menganggap Ali bin Abi Thalib setingkat atau bahkan lebih tinggi dari Nabi Muhammad sendiri. Sebelum kejadian pemboman World Trade Center di New York, umat Muslim sudah berjuang keras untuk beradaptasi dengan budaya tuan rumah mereka. Orang Arab pada umumnya menemukan akulturasi menjadi agak lebih sulit daripada imigran lain, terutama mereka yang lebih jelas diidentifikasi sebagai Muslim. Hal itu karena Islam menawarkan pandangan dunia yang mencakup semua bidang hubungan komunitas seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Sedangkan Barat mengisolasi bidang pengetahuan dan tindakan dan lebih mengutamakan individualistik. Muslim tradisional secara terang-terangan berkomitmen pada yang suci sebagai landasan komunitas dan kehidupan keluarga mereka. Setelah kejadian pemboman itu, kehidupan umat Muslim di negara-negara Barat berubah. Timbul pandangan baru yang konyol, yaitu bahwa Islam itu identik dengan terorisme. Bahkan umat Muslim sendiri takut dengan pengikut mereka sendiri yang terlihat terlalu saleh atau fanatik, dan hal itu diasosiasikan dengan cara mereka berpakaian. Pada tahun 2002, tingkat kriminalitas kebencian kepada Islam di Amerika meningkat menjadi 1.600%. Dan pada tahun 2016, kejahatan karena Islamofobia atau takut kepada Islam tetap masih 5 kali lebih biasa atau umum dari sebelum kejadian pemboman itu.
Umat Muslim yang masih kanak-kanak pada waktu kejadian itu merasakan pergeseran identitas mereka dalam dunia barat. Setelah kejadian pemboman World Trade Center, suatu eksistensi baru dimulai. Seorang mahasiswa baru di sebuah universitas di Amerika harus melepaskan hijabnya setelah kejadian itu atas permintaan ayahnya, karena takut ia diserang oleh orang-orang yang fobia terhadap Islam. Ia sendiri mulai mempertanyakan iman dan identitas Islamnya. Namun selang beberapa waktu, akhirnya ia kembali memakai hijabnya dan menyadari bahwa ia tidak dapat bersembunyi di balik identitas barunya dengan melepaskan hijabnya, dengan pertanyaan orang tentang perbuatan orang lain yang memakai identitas agama yang sama dengan dia. Simbol kehadiran Islam yang paling terlihat di barat adalah hijab atau jilbab, yaitu hiasan kepala yang digunakan oleh seorang wanita muslim untuk menutupi kepalanya. Jilbab menjadi simbol paling nyata dari kehadiran Islam. Itu juga merupakan target paling mudah untuk pelecehan terhadap muslim. Setiap kali ada seorang politisi rasis atau media atau kelompok yang fobia Islam, target pertama mereka adalah jilbab wanita muslim. Juga beberapa yang disebut pakar Islam dan Timur Tengah dengan sikap menggurui mencoba mengajarkan umat Islam bahwa jilbab bukan persyaratan agama dalam Islam, tetapi lebih merupakan masalah budaya yang digunakan oleh pria muslim untuk menindas para wanita muslim. Hijab bukanlah sekedar atribut atau simbol. Hijab adalah perintah yang wajib bagi perempuan muslim, seperti yang tertulis dalam Quran surat An-Nur 30 dan dalam surat Al-Ahzab 59 mengenai hijab. Di beberapa negara terdapat larangan mengenakan hijab, terutama negara yang sekularitasnya tinggi seperti Prancis. Prancis tidak hanya melarang hijab, tetapi juga melarang simbol agama apapun untuk dibawa ke dalam tempat-tempat umum seperti perkantoran, terutama sekolah dan yang sejenisnya. Kesulitan yang dihadapi oleh penduduk muslim di Prancis adalah karena hijab bukan hanya sekedar aksesoris atau atribut atau simbol identitas keagamaan mereka, tapi ia adalah perintah agama. Kontroversi hijab di Prancis sebenarnya sudah dimulai dari tahun 1989 dan menjadi obsesi negara itu sampai hari ini. Selain Prancis, banyak lagi negara-negara barat yang menolak dan memiliki pandangan yang negatif tentang hijab dan cara berpakaian wanita muslim. Untuk menutup presentasi saya saat ini, saya akan menceritakan dengan singkat tentang seorang mu'alaf yang mudik ke negaranya. Penulis ini adalah seorang wanita Jerman yang menjadi mu'alaf. Ia hidup di Indonesia dan ia mengenakan hijab. Setiap kali ia pulang ke negaranya, di tengah perjalanan yang panjang, ia harus melepaskan hijabnya karena ia akan bertemu dengan orang tuanya yang selalu menjemputnya di bandara. Orang tuanya, terutama ibunya, belum bisa menerima agama barunya, apalagi caranya berpakaian. Sehingga renungan seputar posisi dan identitasnya pun semakin rumit. Di mana posisinya saat berjilbab? Apa yang berubah saat dia melepaskannya? Perjalanan pulang ke negaranya sangat panjang dan mengharuskannya melakukan transit di beberapa negara. Ketika dari Indonesia ke Singapura, waktu itu tidak menjadi masalah karena penumpang masih heterogen. Artinya masih banyak yang memakai hijab seperti dirinya. Tetapi ketika menggunakan Air France dari Singapura ke Prancis, ia adalah satu-satunya yang mengenakan hijab karena penumpangnya sangat homogen, alias hampir semua orang bule. Tiba-tiba ia merasa seorang diri di tengah mayoritas orang barat non-muslim. Hal itu membawa sensasi khas tertentu. Ia menjadi wakil agamanya, alias wakil kaum yang sedang paling dicurigai dan dimusuhi secara global di masa kini. Meskipun tentu saja ia sudah terbiasa dengan situasi semacam itu, terkadang pikiran-pikiran aneh terlintas di kepalanya. Seperti, apakah orang di sekitarnya memandangnya dengan benci, takut, atau mungkin dengan rasa kasihan karena dia tertindas sebagai umat muslim. Apakah para mugari melayaninya dengan ramah hanya karena political correctness atau supaya dia tidak dituduh Islamofobia atau rasis? Apakah di antara orang sekitarnya bahkan percaya bahwa dia punya paspor Jerman? Lalu terbayang-bayang apa yang terjadi seandainya mendadak ada masalah dalam penerbangan, seperti pembajakan. Apakah semua mata akan tertuju padanya karena dia yang pantas dicurigai sebagai teroris?
Pesawat akhirnya mendarat di Paris. Di Paris, ia memasuki dunia Eropa dari dunia bukan Eropa. Disinilah ia mesti melewati bagian imigrasi dan security check. Ia sengaja memilih untuk tidak melepas jilbabnya sebelum ia masuk ke imigrasi. Seandainya ia lakukan itu, ia akan merasa seperti seorang pengecut. Seakan-akan ia membuka jilbabnya agar tidak dicurigai ketika melewati benteng imigrasi. Kalau ada yang sudah pernah keluar negeri, kita harus melalui imigrasi dan paspor kita dicap. Pada waktu itu kita akan diinterogasi, maksudnya diinterview, ditanya-tanya. Secara fisik ia merasa sedikit aneh setelah membuka jilbabnya di sebuah toilet tidak jauh dari gerbang untuk menuju ke Hamburg, negaranya. Ganjil rasanya, namun perasaan tersebut tidak terlalu mengganggu karena ia sudah melakukan hal yang sama setiap tahun. Tidak ada keraguan, tidak ada rasa bersalah. Namun ada hal lain yang langsung sangat ia rasakan, yaitu betapa posisi dirinya langsung bergeser secara drastis. Pada waktu sebelum dia boarding, ia menyempatkan diri ke tempat kayak warung makanan, warung kopi. Dia beli roti dan kopi. Pada saat dia masuk, ada seorang wanita dengan jilbab, wanita muda. Dia tergerak untuk tersenyum dan menyapa sebagai sesama muslim di lingkungan non-muslim. Tapi tiba-tiba ia sadar, sikap itu kurang tepat karena tidak ada lagi jilbab di kepalanya. Dengan demikian senyumannya atau sapaannya akan berisiko disalahpahami. Yang akan dilihat oleh perempuan muda itu hanya sebagai seorang perempuan kulit putih yang mendadak senyum khusus kepadanya tanpa alasan yang jelas. Jangan-jangan malah dianggap sebagai hinaan atau ejekan. Demikian rupanya implikasi yang hadir atau absen melalui sehelai kain di kepalanya yang bule itu. Kisah ini hanya sebuah gambaran tentang seorang yang tidak dilahirkan dalam budaya Islam, terutama dilahirkan dalam budaya Barat yang menolak budaya berhijab. Bagaimana ia memandang hijab itu sendiri, bagaimana hijab itu akhirnya menggeser identitas dirinya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.